Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 7. Dan sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Igi Dwi Komara. Saya Erdi Stella Banua. Saya Askal Firindria. Saya Isman Hendra. Baik, sebelum itu kami akan membahas yang berjudul Masyarakat Madani. Di dalam makalah kita terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama ada pembahasan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang dan tujuan. Dan yang di bab kedua ada pembahasan. Yang pertama ada definisi dan karakteristik masyarakat madani. Yang kedua ada prinsip-prinsip masyarakat madani. Dan yang ketiga ada peran masyarakat madani dalam pembangunan. Dan yang ketiga ada penutup. Di dalam penutup terdapat ada kesimpulan dan daftar pusaka. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang masyarakat madani muncul sebagai respon terhadap kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat pada era 1980-an. Banyak negara di dunia mengalami transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Namun, transisi ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat. Masyarakat madani lahir sebagai sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan memperkuat demokrasi. Masyarakat madani berusaha untuk menciptakan sebuah ruang publik yang terbuka dan inklusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka. Baik, lanjut ke bab kedua, ada pembahasan. Yang bab pertama ada definisi dan karakteristik masyarakat madani yang akan dibawakan oleh saudara Desma. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang berjudul definisi dan karakteristik masyarakat madani. Nah, ada beberapa poin. Yang ke-1 yaitu masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang berikut karakteristik masyarakat madani yang meliputi partisipasi aktif warga negara, transparansi dan akuntabilitas, keadilan sosial dan kesetaraan, pengambilan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami Erius. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi kami yang berjudul Prinsip-prinsip Masyarakat Madani. Dalam prinsip masyarakat madani ada beberapa contoh. Yang pertama, prinsip masyarakat madani meliputi. Yang kedua, demokrasi dan partisipasi warga negara. Masyarakat madani berprinsip pada demokrasi dan prinsip aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, keadilan sosial dan kesejahteraan. Masyarakat madani berprinsip pada keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang keempat, transparan dan akuntabilitas. Masyarakat madani prinsip pada transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya. Dan yang kelima, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat madani berprinsip pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak asasi kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang terakhir, kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Masyarakat madani berprinsip dan pada kebebasan
berekspresi dan berorganisasi sebagai hak dasar warga negara. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami. Oke, saya Diki Dwi Komara akan membawakan bab 3 peran masyarakat madani dalam pembangunan. Di sini ada beberapa poin yang harus diketahui. Yang pertama, masyarakat madani memiliki peran penting dalam pembangunan, yaitu meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses pembangunan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Selanjutnya, masyarakat madani dapat berperan sebagai pengawas dan pemantau kebijakan pemerintah. Selanjutnya, pemerintah saran dan rekomendasi kebijakan, pelaksanaan program-program pembangunan, pergerakan perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, masyarakat madani dapat menjadi kekuatan yang positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Baik, akan dilanjutkan oleh Saudara Askal bab 3 penutup. Baik, telah sampai kita ke bab 3 yaitu penutup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti demokrasi, keadilan sosial, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi landasan bagi masyarakat madani dalam menjalankan proses pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Masyarakat madani memiliki peran penting dalam pembangunan, yaitu meningkatkan partisipasi warga negara, transparansi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun warga negara, untuk membangun masyarakat madani yang lebih baik. Dengan membangun masyarakat madani, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.